Yesuslah perlindunganku. Goncang semesta, Yesuslah perlindunganku. Di dunia tanpa perlindungan dunia dan tempat kelepasanku. Nanti dan menyerang, Yesuslah perlindunganku. Perlindungan Yesus melindungi di dunia tempat perlindungan dan tempat kebebasanku. Di badai topan dunia, Yesuslah perlindunganku. Lagi goncang semesta, Yesuslah perlindunganku. Ya Yesus membantu dunia, di dunia tempat perlindungan dunia dan tempat kelepasan Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan dan kami serahkan waktu dan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Ini waktu kami sedangkan baik pada hambanya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama. Terima kasih Pak Pendeta Pardosi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Sangat bersyukur Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus. Di akhir pekan ini Tuhan, kami terus merasakan penyertaan kasih-Mu ya Bapa. Dalam 1 minggu berjalan, segala aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami semua, kami percaya semuanya bisa berjalan dengan baik adalah oleh karena kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu menyertai kami semua. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan lagi, merasakan, menikmati firman kebenaran-Mu yang terus meneguhkan kami, mengajar kami, menegur kami, mendidik kami semua, supaya kami terus bertumbuh lebih dalam lagi. Kami memahami segala firman kebenaran-Mu yang menjadi kekuatan kami bersama. Terima kasih Bapa, kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, terima kasih, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi juga saudara kami yang selalu setia mengikuti ibadah bersama kita setiap pagi. Saudara kami Rivo Alamat dari Manado, terima kasih. Ya, puji Tuhan saudara-saudaraku, kembali lagi kita bersama-sama merenungkan dan menikmati firman kebenaran Allah dari kitab yang sangat terberkati, kitab Galatia. Galatia pasal 5. Ya, sudah siap ya Bapak Ibu Saudaraku? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan bersama-sama melihat Alkitab kita dan membaca dari ayatnya yang ke-6 dan 7. Nah, ini bagian ayat 7 ini sangat menarik nih Bapak Ibu Saudaraku ya. Semuanya sangat menarik, tetapi ada bagian-bagian ayat firman Tuhan yang memberikan tantangan bagi kita, yang lebih lagi untuk memperhatikan banyak hal dari kebenaran yang terus ya tersingkap dan menyentuh bagian-bagian dari
kebenaran yang terus memperluas jangkauan pemikiran, pemahaman, wawasan yang sangat luas, Bapak Ibu Saudaraku, tidak terbatas, banyak segi yang diberikan kepada kita, merupakan pelajaran yang sangat berharga supaya kita lebih lengkap lagi ya Bapak Ibu Saudaraku ya, memahami firman Tuhan itu haruslah lebih lengkap ya, tidak boleh setengah-setengah, apalagi hanya sedikit saja. Bagi orang-orang percaya itu sangat bagi orang percaya itu bisa menjadi sesuatu yang merugikan ke depan ya. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Karena jemaat Galatia ini ya, mereka sudah memulai sesuatu yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Allah. Tetapi selanjutnya mereka ya tidak serius untuk melanjutkan bagaimana mereka harus hidup setia di hadapan Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sebentar saya memastikan bahwa suara saya bisa terdengar dengan jelas di pendengaran Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Oke, baik. Nah, jadi mari kita lihat sama-sama. Bapak Ibu Saudaraku, Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Ya. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Itu pasti bukan Tuhan yang membuatnya. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Bukan Tuhan yang menghalang-halangi kemajuan iman, perlombaan iman, pertandingan iman yang seharusnya dijalani oleh jemaat Galatia ini, tetapi mereka gagal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan sangat merugikan hidup mereka sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kemarin kita sudah sama-sama melihat bahwa janji Tuhan, kebenaran yang Tuhan karuniakan kepada kita adalah jalan hidup yang membawa kita kepada kemenangan. Ya, pada akhirnya ya itu adalah kenyataan yang akan kita lihat di masa yang akan datang ya. Jadi hidup kita tidak dirancang oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang gagal. Kita bukan produk gagal, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Tapi kita adalah produk keberhasilan, kesuksesan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, jadi keyakinan ini harus kuat di dalam hati kita bahwa kita adalah orang-orang yang dirancang oleh Tuhan mengalami keberuntungan di dalam kehidupan yang kita jalani hanya satu kali di kehidupan yang sementara ini, sampai nanti tiba kita mengalami hidup bersama
dengan Tuhan Yesus di kekekalan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kan ini ya bagi saya sendiri ini adalah kesempatan yang benar-benar kita dapatkan dengan pengertian yang benar menurut firman Tuhan. Jadi tidak berspekulasi lagi hidup itu. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak berspekulasi lagi. Jadi kita bukan berjalan, kita tidak berjuang lagi di dalam keraguan-raguan. Ya, tentu saja Bapak Ibu Saudaraku, tidak semua hal bisa kita lakukan dengan mudah. Kadang-kadang juga masalah-masalah dalam kehidupan ini bisa juga kadang membuat kita tawar hati. Sama seperti Rasul Paulus juga, ya, dia juga terkadang mengatakan bahwa, atau bahkan sering dia mengatakan bahwa dia juga kadang hampir putus asa menghadapi tekanan kehidupan. Ya, jangankan Paulus, ya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri, ya sebelum dia diserahkan untuk penyalipannya, ya di Bukit Golgota, Yesus Kristus juga anak Allah berdoa di Taman Getsemani, ya, bahwa dia juga merasakan ya begitu beratnya tekanan, penderitaan, sengsara yang seharusnya bukan ditimpakan kepadanya, tapi Yesus harus rela menerima karena itu adalah kehendak Bapa di surga supaya kita manusia diselamatkan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi di sini kita lihat keberuntungan kita adalah, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahwa semua manusia di dunia ini tidak akan lepas dari penderitaan, tidak akan lepas dari tekanan hidup siapapun dia. Bentuknya macam-macam Bapak Ibu Saudaraku tentunya, ya. Tetapi keberuntungan kita adalah di sini dikatakan bahwa iman yang bekerja oleh kasih Kristus yang sempurna yang tidak pernah meninggalkan kita, amin, yang selalu menyertai kita di dalam perjuangan ini. Ya benar ya Bapak Ibu Saudaraku, ya, itu yang kita sadari. Ya itu sebabnya kita selalu ya bangkit, ya dikala kita merasakan beratnya tekanan hidup. Ya Bapak Ibu Saudaraku, baik secara jasmani maupun secara psikis, ya Bapak Ibu Saudaraku, kita tetap mempunyai sumber kekuatan, sumber pengharapan yang hidup, bahwa kita akan selalu mendapat kekuatan baru dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus, untuk kita kembali bangkit di dalam semangat yang baru, supaya kita bisa bersyukur kepada Tuhan, ya, kita bisa melayani Dia tanpa rasa takut dan gentar. Amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku, karena sudah dikatakan bahwa ya perlombaan iman, ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi orang percaya akan sangat rugi sekali kalau dia mendiamkan ya iman dan kasih yang ada pada dirinya yang sudah diterimanya sebagai berkat yang terbesar di dalam kehidupannya, ya diterima sebagai anak-anak Allah yang dikasihi, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, ya bukan karena kebaikannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena kehebatannya, tapi karena semata-mata belas kasihan Tuhan, diterima menjadi anggota keluarga Allah, anggota tubuh Kristus untuk selama-lamanya, merasakan kebaikannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ketika kita sudah mengalami hal itu, ketika kita sudah tahu bahwa kita sudah pasti diselamatkan, pasti masuk surga sekali untuk selama-lamanya,
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat itu juga sudah termasuk di dalamnya, sudah include, ya, sudah tercakup di dalamnya bahwa kita sudah menjadi peserta-peserta di dalam perlombaan iman. Amin. Bapak Ibu Saudara, peserta-peserta di dalam pertandingan iman. Jadi iman kebenaran ini harus dipertandingkan. Jadi harus menjalani pelatihan. Amin. Kalau didiamkan saja Bapak Ibu Saudaraku, ya, tidak difungsikan, ya, tidak diperjuangkan bersama-sama, ya, mengenali kebenaran firman Allah, ya, dengan penuh kerelaan kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Kalau tidak diperjuangkan seperti itu Bapak Ibu Saudara, maka ya kita sudah bersiap menjadi korban berikutnya. Ya, korban apa? Korban daripada pikiran yang gagal untuk mengikuti perlombaan iman ini sampai kepada garis finish. Amin. Ya, Saudara. Ya. Karena itulah maka Rasul Paulus tadi mengatakan di Galatia 5 ayatnya yang ke-7 itu, saudaraku, dahulu kamu berlomba dengan baik. Ya, jemaat Galatia ini Bapak Ibu Saudaraku begitu bersemangat mereka di awal. Ketika mereka sudah tahu kebenaran, kepastian keselamatan hidup yang kekal oleh kasih karunia Allah, pengampunan segala dosa. Dan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi dan diberikan ya pengertian tentang janji pengharapan di masa depan yang indah di dalam Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, tidak lama kemudian orang-orang Galatia ini berpaling lagi, kembali lagi kepada ya kehidupan, pengalaman kehidupan yang lama mereka. Nah, saudaraku, karena itulah maka saudara, ya, Paulus memberikan nasihat, Paulus mengajar kembali, menolong mereka, jemaat Galatia ini, supaya kembalilah ke lapangan pertandingan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, aneh kalau kita misalnya melihat di lapangan pertandingan, belum selesai pertandingan, ya, ada peserta yang mundur dari lapangan, kemudian tidak mau lanjut lagi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu bukan ya tujuan dari pertandingan bagi orang-orang yang sudah memilih atau yang sudah ditempatkan di posisi di mana harapannya adalah di dalam perlombaan lari misalnya harus sampai mana Bapak Ibu Saudaraku? Harus sampai garis finish kan? Iya, saudaraku. Karena dia sudah harus yakin dari awal bahwa perlombaan ini adalah untuk menang. Bukan untuk kalah dan bukan untuk ditertawakan oleh orang-orang yang menontonnya. Tetapi untuk diberikan sorak-sorak, ya, diberikan aplaus, diberikan tepuk tangan dan pujian di akhir daripada pertandingan itu. Memang ya para pesertanya sungguh-sungguh berjuang dan akan menerima upah, menerima hadiah, dan akan menerima mahkota. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi dalam ruang lingkup pemahaman inilah, dalam cakupan pemahaman inilah, maka kita mengerti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 3, ya, supaya kita memahami kenapa sampai Rasul Paulus ini ya berkata sangat tegas kepada jemaat Galatia di Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-1 sampai ayat 3 saya bacakan. Dikatakan demikian, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang ku kehendaki, ingin ku ketahui daripada kamu.
Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Jadi Paulus katakan orang-orang Galatia ini sikap mereka mundur dari pertandingan perlombaan iman itu adalah suatu sikap yang bodoh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya tidak heran ya ketika kita juga mendengar cerita tentang bangsa Israel. Bangsa Israel sesudah mereka keluar, ya dikeluarkan oleh Allah dari perbudakan di Mesir, mereka berjalan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, melalui apa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, melalui padang gurun. Ya. Yang seharusnya perjalanan mereka itu bisa ditempuh hanya 3 bulan saja berjalan kaki, tapi akhirnya mereka menjadi berapa lama? Menjadi 40 tahun lamanya. Ya, akibat dari apa Bapak Ibu Saudaraku? Akibat daripada pemberontakan mereka, karena orang-orang Israel ya tidak rela berjalan di dalam kehendak Tuhan, ya karena mereka mengalami banyak kekurangan di dalam soal makanan dan minuman. Dan mereka menganggap bahwa Tuhan ya itu jahat, Musa sebagai pemimpin itu jahat, ya karena itu hati orang-orang Israel itu ya kembali lagi ya ingin mereka pulang ke masa yang lalu, ke tempat yang masa yang lalu, tempat perbudakan di Mesir, dan mereka bilang ya kami ingin kembali ke Mesir. Padahal Mesir itu adalah tempat mereka dan keturunannya ya selama beratus-ratus tahun diperbudak dengan segala kehinaan, tapi hanya karena Tuhan membawa mereka untuk menderita sesaat, melatih kesetiaan mereka, mereka Bapak Ibu Saudaraku sudah langsung menyalahkan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sama juga itu. Ya persis seperti jemaat Galatia ini bisa dikatakan di dalam pemahaman iman yang sangat mendalam, di dalam pengertian akan kasih karunia Allah yang sempurna yang sudah dikaruniakan melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang berpikir ingin kembali kepada kehidupan yang lama itu juga bisa dikenakan satu sifat yang dikatakan Paulus tadi, bahwa itu adalah suatu tindakan kebodohan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya Paulus katakan tadi di ayat 5, ya di ayat 7 maksud saya, dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga sekarang kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus katakan, kamu itu akan mengalami kerugian yang besar. Ya, hanya orang yang bodoh yang mau mengalami kerugian yang besar. Semua orang ingin mencari untung di dalam kehidupan ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, keberuntungan kita adalah keberuntungan karena hidup kita sudah ditebus dengan sempurna oleh kasih Kristus. Dan sekarang kasih Kristus itulah yang bekerja. Ya, iman yang bekerja oleh kasih itulah yang menjadi motivasi yang terbesar ya bagi kita. Mengapa kita harus berlomba? Amin. Karena ini adalah perlombaan yang pasti ya berhasil. Ya bukan mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara. Kenapa mudah-mudahan? Ya, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa kita menjadi percaya kepada kebenaran yang relatif, kebenaran yang bisa berubah-ubah dengan kenyataan
di dunia ini kita mempunyai kenyataan realitas kehidupan di dalam Kristus, di mana kita telah menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Ya, tentu saja bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, dan bukan karena ya apa yang kita miliki dari hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang duniawi, atau apa yang kita usahakan. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, itu bukan sandaran iman yang kita anggap sebagai pemberian dari belas kasihan dari Tuhan yang memandu hidup kita, yang memandu pikiran, dan yang menjanjikan kepada kita kemenangan hidup, keberhasilan, kesuksesan di masa yang akan datang. Itu adalah karena kasih Kristus saja. Amin. Ya, adapun kita sampai sekarang ini masih berikan panjang umur, masih diberikan kesehatan, diberikan napas kehidupan, diberikan rezeki dan berkat yang kita butuhkan, pelayanan kita terus dipelihara oleh Tuhan, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya yang terhubung dengan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya itu semuanya karena kasih karunia Tuhan saja. Amin. Ya, dan akan begitu terus sampai di masa yang akan datang. Semuanya karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerahnya, ya semata-mata, dan bukan karena sesuatu yang kita anggap bahwa kita ini mampu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita dimampukan. Kita tidak pernah mampu. Karena kalau kita melihat kepada masa lalu kita seperti orang-orang Israel yang diperbudak di tanah Mesir, tanpa pertolongan Tuhan, memang mereka bisa keluar dari dari perbudakan bangsa Mesir itu, Bapak Ibu Saudaraku. Sanggup mereka. Kenapa kalau memang mereka sanggup? Kenapa harus beratus-ratus tahun mereka di situ? Ya, kenapa harus mereka bertahan di Mesir, Bapak Ibu Saudaraku, beratus-ratus tahun, dan anak cucu mereka, keturunan mereka harus menderita di situ kalau memang sanggup membebaskan diri mereka dari perbudakan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, persis seperti itu juga ya dengan kita sebagai orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang dulu kita tidak mempunyai bagian di dalam janji Tuhan. Ya, dikatakan kita tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan juga tidak mendapat perjanjian-perjanjian. Tapi kita dikatakan tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi oleh karena darah Kristus Yesus Tuhan kita yang mulia, yang tertumpah di Bukit Kalvari, di Bukit Golgota, oleh karena kerelaan Yesus Kristus Tuhan kita, anak Allah yang tunggal, itulah yang menyebabkan dan yang memberikan kemungkinan dan kepastian bagi kita sekarang memperoleh hidup yang kekal. Dan kita diikut sertakan di dalam perlombaan iman ini dengan janji Tuhan yang mengikat, ya, bahwa ya pada akhirnya saudara-saudara dan saya akan sampai kepada garis finish. Di dalam perlombaan ini kita akan mengalami kemenangan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Galatia ini, saudaraku, ya adalah contoh yang kurang bagus, ya, yang kurang baik, karena dalam pertandingan mereka diselengkat, ya, kaki mereka diselengkat, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga mereka terjatuh karena mereka, ya, tidak berdiri di dalam kekuatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada mereka. Mereka meninggalkan, ya, sarana bagi mereka untuk tetap kuat di dalam pendirian mereka dalam perlombaan iman ini. Ya, mereka tidak menuruti kebenaran lagi. Itu dikatakan di ayatnya yang ke-7 tadi, ya. Jadi bukan Tuhan yang membuat mereka menjadi orang-orang yang tidak bisa dipakai menjadi saluran berkat lagi,
bukan Tuhan yang menciptakan keinginan-keinginan untuk menjauh dari Tuhan di hati mereka, bukan Roh Kudus yang membuat mereka menjadi mogok begitu ya. Ya, tetapi diri mereka sendirilah yang membuat hal itu karena mereka tidak terus bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran. Jadi pengetahuan yang kelirulah yang mempengaruhi pikiran dan hati mereka dan juga tindakan-tindakan perbuatan mereka. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bagaimanapun di dunia ini ya akan ada tantangan persoalan yang semuanya itu iblis dan setan mengharapkan itu menjadi jalan kemunduran bagi kita, saudaraku. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikala kita terus membawa pikiran kita diperbaharui oleh kebenaran firman Allah yang sempurna ini, ya, yang ditebus oleh darah Kristus ini, Bapak Ibu Saudaraku, percayalah kita akan tetap diberikan kemampuan, kekuatan untuk menjalani kehidupan kita, ya, ketaatan kita dan kesetiaan kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, ya, makanya ya di dalam progres dan proses kemajuan yang demi kemajuan yang akan kita alami lebih jauh lagi dalam perjalanan iman ini, ya, sampai akhirnya nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 Paulus mengatakan kepada jemaat ya Korintus dan juga kepada kita tentunya, ya, semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, saudaraku, dikatakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ya, 1 Korintus 11, ya, ini adalah satu ayat hafalan dari anak sekolah minggu yang bernama Jonathan, yang setiap minggu dia memilih salah satu ayat hafalan yang disampaikan di depan jemaat pada saat ibadah minggu kita. Ya, dia sangat luar biasa. Di ayat 11 ini Paulus mengatakan, di ayat 1 maksud saya, 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan apa? Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Yesus. Sama seperti aku, Paulus katakan, menjadi pengikut Kristus yang benar. Ya, bukan hanya sekedar pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya menjadi sekedar orang percaya, tetapi orang percaya yang bisa dipercaya. Amin. Ya, jadi Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, telah mengalami keberuntungan yang besar. Tentu saja, saudara, ya, tentu saja Paulus ini, saudaraku, kita sudah melihat beberapa hari yang lalu, dia dulu adalah seorang pemberontak, Saulus, kepada Tuhan, pemberontak kepada Tuhan, tetapi saudaraku, Tuhan sangat mengasihi dia. Malah justru di dalam dirinya, di dalam diri Saulus, ya, Tuhan menunjukkan kemurahan hatinya, panjang sabarnya Tuhan, pengampunan itu, ya, penebusan yang sempurna itu, ya, justru dilakukan oleh Allah melalui, ya, kehidupan seorang yang tidak layak, ya, untuk diselamatkan, namun karena kasih karunia Tuhan, ya, dia akhirnya diselamatkan juga oleh kasih karunia Tuhan. Nah, tapi saudaraku, apa yang dikatakan oleh Paulus di sini adalah lahir dari pengalamannya, ya, di dalam perjalanan kehidupan ketika dia harus terus memberitakan Injil kasih karunia Allah di berbagai tempat, di berbagai kota, di berbagai negara. Tidak sedikit, ya, penderitaan yang dialaminya, ya, dialami oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya dia katakan di jemaat Filipi juga,
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, bukan hanya untuk percaya, tetapi apa? Tetapi juga harus siap menderita untuk Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kedengarannya itu adalah suatu panggilan hidup yang dihindari oleh semua orang di dunia ini yang berpikiran hanya secara manusiawi, apalagi berpikiran secara duniawi, tidak akan menerima prinsip yang kehidupan yang unggul yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sebab kepada kamu dikaruniakan oleh Tuhan bukan saja untuk percaya. Oh ya, kalau untuk percaya karena kita mempercayai Yesus Kristus itu dan mendapatkan kehidupan yang kekal itu secara cuma-cuma saja. Pada saat kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus dan dikaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sampai di situ Bapak Ibu Saudaraku belum ada keberatan di dalam hati seorang yang percaya. Kalau hanya menerima saja janji Tuhan bahwa karena kasih karunia anugerah semata-mata kita sudah pasti diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Lalu bagaimana selanjutnya? Amin. Bapak Ibu Saudaraku, dan inilah yang tidak disadari oleh orang-orang yang sudah percaya sungguh-sungguh menerima anugerah Allah, kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Kalau mereka berpikir bahwa sesudah mereka diselamatkan bahwa bebaslah untuk melakukan apa saja sekehendak hati tanpa taat kepada bimbingan, arahan, didikan, latihan, teguran, disiplin daripada Roh Kudus, kehendak Allah. Itulah sebabnya banyak orang percaya yang menjadi kecewa. Menjadi kecewa karena di awal dia sangat bersemangat. Oh ya, puji Tuhan, Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia rela mati menebus segala dosa kita, mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan kita, dan kita menjadi anak Tuhan, menjadi anak Allah yang sangat luar biasa, diberkati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita perlu ingat saudaraku bahwa ketika kita dilahirkan diciptakan baru di dalam keluarga Allah, ingat Bapak Ibu Saudaraku, di situ sudah ada panggilan untuk berlomba, bertanding, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam pertandingan iman yang benar, dan tidak ada kata untuk mundur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, seperti itu. Tidak ada kata untuk mundur, tidak ada kata untuk mogok, tidak ada kata untuk menyerah, karena itu tidak sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita, bahwa di dalam keselamatan hidup yang kekal itu bukan untuk sementara. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah kemenangan yang telah dirancang oleh Allah untuk kita di dalam tubuh yang sementara ini, di dalam kehidupan yang sementara ini, kita diberikan suatu jaminan akses daripada Allah untuk mendapatkan seluruh kekuatan yang kita perlukan, yang bersumber daripada Roh Kudus, untuk bisa kita selalu on fire, katakan begitu, kita selalu siap untuk menghadapi segala peperangan rohani dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan bermaksud supaya kita ini bukan untuk menjadi orang yang dikalahkan oleh pencobaan-pencobaan, oleh bahkan oleh penderitaan, oleh tantangan, cacian, makian, atau orang-orang yang menolak kebenaran, atau dunia yang memperhadapkan kepada kita segala kesulitan memenuhi apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kepada kita suatu tantangan, tantangan di mana kita harus bersiap untuk
ya menjadi orang-orang yang bermental juara, bukan bermental ya seperti tadi yang Paulus katakan di awal, kamu bersemangat hidup di dalam kasih karunia Allah dalam perlombaan ini, terus setelah ya, kamu menjalaninya, ya menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan, lalu memilih menjadi pecundang, ya menjadi orang-orang yang lari dari kenyataan hidup dalam menghadapi segala tekanan-tekanan kehidupan, kemudian menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak bermaksud untuk menampilkan hidup kita seperti itu, ya. Dunia yang seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku, lari dari kenyataan hidup, ya, tidak berani menghadapi persoalan-persoalan hidup karena mereka tidak mempunyai pengharapan yang benar, tidak mempunyai mental yang pemenang, Bapak Ibu Saudaraku, karena mereka mengandalkan diri sendiri saja. Saudara, mereka mengandalkan pikiran mereka sendiri saja, dan mereka hanya berjuang untuk hal-hal yang kelihatan, yang sementara, ya. Sementara kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita berjuang bukan melawan daging, melawan darah dan daging, tetapi kita melawan penguasa-penguasa roh-roh di udara yang mencoba untuk mengacaukan hidup kita dan mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang duniawi, yang sementara, dan melupakan apa yang menjadi panggilan kita, panggilan surgawi, ya, di mana Paulus mengatakan, karena kamu telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dan hidupmu tersembunyi di dalam Kristus Yesus, maka pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita baca pada saat Paulus memberikan nasihat firman-Nya kepada jemaat kudusnya Tuhan di Korintus. Paulus mengatakan, ya, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, menempatkan dirinya menjadi seorang teladan. Harus ada yang memberikan contoh. Bapak Ibu Saudaraku, harus ada orang yang memberikan keteladanan, menunjukkan bahwa ya apa yang diberikan, dijanjikan oleh Tuhan, kasih karunia yang dari Tuhan ini, ya bukan kaleng-kaleng, bukan sesuatu yang bisa dipermainkan, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak bisa. Ini adalah suatu panggilan kehidupan yang sangat serius harus dijalani. Amin. Ya, saudaraku, kalau manusia di dunia ini bisa mempermainkan, kemudian mereka bisa melakukan sesuka hati mereka dengan trik-trik, tipuan-tipuan yang mereka lakukan, Bapak Ibu Saudaraku, tidak demikian. Dengan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, ini adalah suatu panggilan hidup yang sangat serius harus kita jalani. Karena Tuhan Yesus sudah membuktikan, memberikan contoh yang sempurna. Dia sampai rela mati, ya, darahnya harus dicurahkan, ya, tubuhnya harus disalibkan, dan juga bahkan nyawanya harus dikorbankan demi untuk menebus hidup kita, menebus segala dosa kita, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa memperoleh anugerah dengan cuma-cuma hidup yang kekal, ya, kita mendapat bagian bersama dengan Kristus Yesus di dalam ya sebuah ya kualitas daripada kehidupan yang surgawi yang tidak akan bisa padam, Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak akan bisa dihentikan oleh dunia ini, tekanan-tekanan dari ya apa yang tercipta oleh dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, saudara dan saya di dalam Kristus Yesus adalah orang-orang yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan sekarang kita adalah orang-orang yang bergairah, ya, mempunyai spirit yang dikaruniakan oleh Tuhan untuk selalu setia, siap untuk melayani Tuhan Yesus juru selamat kita. Karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Kalau tadi Paulus mengatakan, ya, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus, itu bukan hanya status, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, betul.
ya, bahwa kita secara status di dalam Kristus tidak ada yang bisa mengubah itu. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang bisa meng-cancel itu. Tidak ada yang bisa mendelete itu. Tidak ada yang bisa menghapuskan itu. Bahwa status kita adalah anak-anak Allah sekali untuk selama-lamanya. Tetapi bagaimana dengan upah kita di sorga? Bagaimana dengan mahkota kita? Bagaimana dengan ya kesetiaan kita? Apakah selaras Bapak Ibu Saudaraku dengan panggilan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, atau bagaimana? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bergantung kepada manusia atau bergantung kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi kita lihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, berhasil atau tidak Bapak Ibu Saudaraku cara Tuhan ini? Nah, itu yang kita bertanya, ya saudara. Ya, karena banyak orang yang menjadi kecewa dalam hidupnya dan berhenti, tidak mau lagi maju ya di dalam perjuangan untuk menyaksikan kasih karunia Tuhan, ya, karena mereka tidak memberikan dirinya diperbaharui oleh kasih Kristus setiap hari. Maka dengan mudah mereka terombang-ambing oleh karena situasi-situasi tekanan hidup yang berubah-ubah menjadi putus asa, dan mereka memilih jalan pintas dalam hidup mereka, dan banyak orang yang akhirnya ya harus menghadapi hukuman bagi diri mereka sendiri. Bukan Tuhan yang menghukum mereka, tapi mereka yang memilih untuk melanggar ya norma-norma kehidupan, melanggar ya segala aturan-aturan yang seharusnya mereka taati, tapi mereka memilih mengikuti keinginan daging mereka, dan mereka akhirnya harus menghadapi hukuman yang harus mereka terima. Dan itu pasti akhirnya semuanya adalah penyesalan, ya. Nah, tapi kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita tidak akan menjadi sebuah penyesalan, tetapi hidup kita ini sampai pada akhirnya akan menjadi satu sukacita yang besar yang tidak bisa tergambarkan dengan kata-kata. Oleh karena Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam 2 Timotius pasal 4, ya, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, 2 Timotius pasal 4 sebagai bagian ayat terakhir kita pada pagi hari ini, ya, di ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Ini yang sangat luar biasa, ya. Jadi pertanyaannya, berhasilkah? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sukseskah kehidupan kita? Dijaminkah? Ini pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah ya kebimbangan, kebingungan, dan juga segala ya hal yang tidak pasti di dalam kehidupan di dunia ini. Pertanyaannya adalah, apa yang dijanjikan oleh Kristus dan dialami oleh Rasul Paulus, berhasilkah? Bahwa hidup di dalam kasih karunia Allah itu pada akhirnya akan happy ending, ya, finishing well. Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di ayatnya yang ke-6, 7 dan 8 dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, demikian, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Nah, ini berarti dia sudah tua, ya, Bapak Ibu Saudaraku, sudah menjelang di mana dia harus kembali kepada Tuhan Yesus, meninggalkan dunia ini. Bagaimana evaluasinya, Bapak Ibu Saudaraku? Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin. Ya, banyak orang yang menuliskan ayat ini di batu nisan. Ya, mungkin mereka asal tulis-tulis saja begitulah, biar enak dibaca oleh orang yang membaca. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, tidak segampang itu mengatakan kebenaran ini adalah menjadi milik daripada setiap orang. Tidak. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, di sini sudah ada suatu perjuangan untuk kehendak Allah, memberitakan Injil Kristus. Ya, banyak orang yang tidak tahu menahu tentang kasih karunia Allah, tetapi di batu nisannya ditulis saja ini, ya, bahwa aku sudah mengakhiri pertandingan iman yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya, orangnya saja pada masa hidupnya belum tentu mengerti dia tentang iman yang benar, tapi orang yang hidup akan menulis di dalam ya di batu nisannya ayat firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudaraku, selagi kita masih hiduplah kita harus memahami ini, ya, supaya
selaras, ya, baik hidup baik pun kita mati, saudaraku, benar-benar ayat firman ini sudah tergenapi di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga saudaraku di ayatnya yang ke-8 dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, oleh karena sampai garis finish dia dijamin, ya, dikualifikasi oleh janji Tuhan, dan dia benar-benar memang, ya, mengambil kesetiaan, memutuskan dan selalu memberikan dirinya untuk taat dan setia kepada kasih Kristus. Maka dikatakan di ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Yang merindukan kedatangan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bukan yang merindukan kedatangan manusia, siapapun itu, saudaraku, yang akan menerima mahkota. Ya, yang perlu kita elu-elukan itu adalah Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada manusia yang mati untuk menebus dosa saya. Tidak ada manusia yang mati untuk menyelamatkan hidup saya. Dan tidak ada satu orang pun manusia yang bisa memberikan jaminan masa depan yang pasti mencapai sampai garis finish pertandingan iman ini. Tidak ada satu tokoh manusia pun yang bisa menggantikan Tuhan Yesus. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi penghormatan itu, ya, Bapak Ibu Saudaraku, haruslah, ya, pada tempatnya kita berikan, yaitu kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita. Hanya kepada Dialah kita harus mengabdikan diri kita, rasa hormat kita, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan keteladanan kita yang sempurna, tidak ada manusia. Kalau ada manusia, itu hanya Rasul Paulus yang bisa, ya, membuktikan dan menjadi contoh teladan bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Paulus mengatakan dia sudah mencapai garis finish, ya, dia sudah memelihara iman kesetiaan kepada Kristus, dan kepadanya sudah disediakan mahkota kebenaran yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus, Hakim yang adil pada hari penghakiman yang akan datang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tapi dikatakan bukan hanya kepada Rasul Paulus, juga kepada kita yang selalu merindukan penyataan firman Allah yang memberikan kepada kita, ya, satu panggilan untuk hidup tetap setia dan bukan mundur di dalam perjuangan iman ini, karena itu tidak sesuai dengan panggilan kasih karunia Allah. Tetapi kita adalah orang-orang yang diberikan mental untuk selalu siap melayani di dalam semua situasi yang berubah-ubah di dunia ini. Ada kasih Kristus yang membuat pikiran kita stabil, membuat hati kita tetap setia di dalam damai sejahteranya, di dalam kasih karunia-Nya kita disanggupkan. Karena itulah kita harus merendahkan diri, merendahkan hati kita setiap hari kita membutuhkan pertolongan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Diberkatilah semuanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Selamat pagi untuk kita semuanya. Besok kita akan berjumpa lagi di dalam ibadah raya minggu kita, ya. Tuhan Yesus yang selalu melengkapi apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Kasih karunia-Nya mencukupkan hati kita, pikiran kita untuk selalu siap untuk bersyukur senantiasa kepadanya. Dan mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengakhiri pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan kami. Sungguh benar ya Bapa, bahwa meskipun banyak tantangan, persoalan yang kami hadapi di dunia ini, tetapi setiap hari Tuhan mencerahkan pikiran dan hati kami, supaya tidak menjadi lemah, tetapi terus dikuatkan, dimampukan, menaruh pengharapan, menggantungkan, mensandarkan semua harapan kami, perasaan kami, pikiran kami, roh dan jiwa kami, dan juga tubuh kami seluruhnya. Kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu, dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, supaya makin banyak orang yang terberkati
oleh karena pelayanan firman kebenaran yang Tuhan percayakan menjadi pemberitaan kami yang utama di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan pada pagi hari ini. Kami bersama-sama, kami bergandeng tangan saling mendoakan apapun masalah-masalah dalam kehidupan kami. Engkau telah membuktikan dengan kemenangan-Mu. Engkau telah mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa maut, dan telah bangkit dan hidup selamanya. Kami menyembah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang selalu mengasihi kami lebih daripada siapapun. Dan kami terus akan tetap setia kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih, Engkaulah yang memampukan kami, Engkaulah yang dipermuliakan, Engkaulah yang mengaruniakan damai sejahtera-Mu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, terima kasih. Ya, salam kudus buat kita semua. Sampai kita jumpa hari Senin depan lagi. Saudaraku, Tuhan memberkati ya.